Assalamualaikum. Salam Kemandunrakan. Provinsi Aceh juga dikenal dengan Provinsi 1001 air terjun yang terdapat di kota Subul Salam. Saya percaya, bila kita menjadi pribadi yang percaya diri, mampu dengan mudah mengaktualisasikan diri dengan lingkungan sekitar yang menjadi impian kebanyakan orang. Saya, Suci Anissa, anak kedua dari 3 bersaudara. Tumbuh besar dari keluarga yang sederhana, saya merasa bangga dibesarkan oleh seorang ibu yang berjuang keras setelah ditinggal almarhum ayah. Pusaka budaya Nanggo juga dikenal karena tradisi adat dan agama yang kuat. Saya percaya dalam setiap proses yang telah saya lalui semenjak kecil, menjadikan saya pribadi yang mandiri dan berprinsip dalam menghadapi setiap tantangan. Saya aktif di modeling semenjak kuliah. Dengan aktif di bidang ini, saya dapat membekali diri dengan ilmu untuk memperkuat diri menjadi sosok yang menerima tantangan dan menjadi pribadi yang dinamis. Wanita Aceh dalam ikatan budaya bukanlah sekedar wanita yang halus, santun, dan tabah, tetapi juga teguh dan pemberani. Kisah perjuangan, kegigihan, dan semangat Malahayati membuat saya lebih bersemangat untuk memperjuangkan hak perempuan di zaman sekarang. Saya sangat concern mensosialisasikan pencegahan stunting yang sangat bermanfaat untuk ibu hamil dan anak-anak. Langkah yang saya lakukan untuk membantu pemerintah dalam program pencegahan stunting dengan melakukan pendekatan, memberikan informasi semenjak dini, dan ikut membagikan makanan serta kebutuhan pelengkap gizi. Saya selalu berusaha untuk mewujudkan yang berawal dari keinginan menjadi kenyataan. Saya, Suci Anissa, bangga mewakili Aceh di pemilihan Putri Indonesia 2024. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Teman-teman, narasumber kita kali ini Putri Indonesia 2024 dari Aceh. Yeay, Apa kabar, Suci? Yeay. Waktu prelim, salah satu penampilan paling memukau menurut gue adalah dari Aceh. Wih, keren banget. Jelas dong, masa kita merendah terus. Teringat gue, jadi itu suasananya, ambience-nya, musiknya, lightingnya. Nah, gimana lu ceritain itu, Suci? Iya. Itu kan lu angkat perjuangan pahlawan kan? Ya, betul. Yes. Perjuangan pahlawan, aku mengangkat sosok perempuan tangguh dari Tanah Aceh, yaitu Laksamana Malahayati. Tuh, langsung merinding gua. Wah, serius coba lihat. Ini nggak bisa dibuat-buat, betul nggak? Iya kan? Iya. Karena the story ada vibrasinya kan? Gitu. Iya, dan untuk menceritakan itu aku harus menjadi sosok Malahayati sesungguhnya. Makanya waktu aku di Putri Indonesia, itu aku so far menjadi Malahayati, bukan menjadi Suci gitu. Sosok yang tangguh, berani, tegas gitu ya. Dan harus pintar juga karena Laksamana itu dia memimpin 2000 pasukan wanita. Dan kalau kita tidak berani dan pintar, kita tidak akan bisa memimpin 2000 pasukan itu. Dan itu adalah pasukan-pasukan janda-janda yang berhasil melawan penjajah saat itu. Luar biasa banget. Dan di Indonesia orang nggak banyak tahu ya apa itu Malahayati sesungguhnya. Dan di Putri Indonesia itu
aku emang ingin mengangkat sosok pahlawan dari Aceh Malhayati gitu. Makanya aku terus-terusan Aceh gitu kan, kayak berani banget. Karena yang berdiri itu bukan Suci, di situ Malhayati. Dan bener-bener sosok inspirasi. Nah, kalau yang lu ingin ceritakan atau yang bawa perjuangannya ya. Nah, di Dunia Now relate-nya gimana nih? Ya untuk saat ini ya. Dan terkhusus orang Aceh, wanitanya gitu. Wanita-wanita Aceh itu kan kuat ya. Sejarah juga nggak bisa menafikan itu gitu. Tapi untuk saat ini jangan kita terpaku pada masa lalu. Tapi wanita Aceh saat ini mana nih gitu. Ya dulu mereka wanita-wanita Aceh emang hebat, tapi sekarang harus jauh lebih hebat dengan teknologi, informasi, ilmu yang sangat mudah kita dapat ya gitu. Ya kita harus bisa berkembang lebih baik daripada mereka gitu. Kita bisa mengharumkan nama Aceh khususnya gitu. Jadi relate-nya sekarang ya kalau wanita zaman dulu tangguh ya kita harus bisa tangguh juga, dan untuk kepintaran kita harus jauh lebih pintar seharusnya gitu. Dan bagaimana nama Aceh ini bisa diangkat dengan apa namanya ya, hukum agama di Aceh itu kan sangat ini ya Kak, syariat Islam itu sangat ditegakkan banget ya. Nah sebenarnya itu bukan suatu hal yang membatasi wanita Aceh gitu, tapi dengan hal itu wanita Aceh bisa berkarya dan lebih mengharumkan namanya seharusnya kayak gitu. Dan ya to be honest, Suci sih bangga banget ya untuk mewakilkan Provinsi Aceh. Walaupun mungkin Suci tidak sebaik dari finalis lain, tapi di sana Suci menjalani dengan diri Suci sendiri dan Suci bangga dengan itu. Tapi itu gue berkesan banget sebenarnya. Wah, sure. Itu mungkin kalau mau dibikin versi lebih panjang ya, itu kayak jadi drama teater yang bisa jadi ada musikal juga. Aku nggak nyangka juga Kak itu bisa kepilih, karena kan kita kan setiap 41 finalis menampilkan ya masing-masing. Iya, kita kan ada mengirim video ya, video bakat. Dan dari 41 finalis tuh terpilihlah 10 kalau nggak salah. 10 kontestan untuk menyampaikan di dalam preliminary. Nah, di salah satunya itu ada Suci gitu, dan Masya Allah ya, Suci yang terpilih dan bisa menceritakan di depan banyak orang apa itu Malhayati. Dan tahu nggak, kan Suci tuh waktu preliminary bawa kapal ya, kapal besar. Nah itu juga Malhayati sebenarnya. Malhayati, Laksamana kan. Di lautan, dan itu makanya kapal dan seorang perempuan yang berada di kapal, makanya tegas. Gitu. Dan ada storm efek-efek gitu kan. Ya benar. Itu kan kombinasi lighting dan juga sound lah ya. Nah itu gimana kamu bikinnya gimana itu? Jadi aku tuh emang orang yang perfeksionis. Jadi aku nggak mau cerita itu hampir sama kayak storytelling nggak sih? Iya betul. Nah cuma cerita aja kan nggak dapat vibrasi, dan orang juga kayak biasa aja. Nah aku emang bilang sama tim aku bilang aku mau ada suara-suara laut, ombak, terus petir, perang, berantem gitu. Dan tahu nggak, Malhayati itu wanita yang aku lupa nama penjajahnya, dia yang membunuhnya gitu. Itu keren banget. Seorang penjajah dari Portugis dibunuh, dan yang ngebunuh itu adalah wanita. Wanita itu ya, wow. Hebat banget kan? Saya nggak tahu nih, mungkin siapa tahu teman-teman yang di luar sana yang nonton, siapa tahu bisa menjadikan. Saya nggak tahu apakah udah dijadikan film atau mungkin ini nggak? Teater mini itu udah ada Malhayati itu, tapi mungkin kalau untuk filmnya mungkin ada, tapi aku kurang update sih, belum aku cek ya. Siapa tahu tapi kalau teater ada, saya seorang Malhayati. Gitu. Karena benar-benar sangat menjiwai sekali gitu nih. Secara ilmu teater gitu kan, teater, wah. Keren. Seperti kata Bu Putri, untuk jadi Putri Indonesia tuh be yourself. Jadi, dan aku gabungin seorang Suci dan Malhayati, dan makanya walaupun aku memang hijab ya, tapi aku juga ngerasa sih di situ power aku ada, mungkin powernya Malhayati juga masuk. Iya kayak jadi impartasinya gitu, keras gitu kan. Nah
Kalau di in real world, Suci ini aktivitinya apa? Aduh, pertama sih aku kuliah juga ya Kak. Kuliah, okay. Kerja gitu ya, balance lah. Karena aku tuh punya purpose Kak. Seorang wanita itu kan ada batasan umur ya, kayak gitu. Ini menurut prinsip aku gitu. Suci, ya, karena aku memang berpaku sama keinginan orang tua yang kalau bisa sih nikah di umur 25. Tapi aku nggak mau terlalu terpaku sama orang tua aku, tapi aku terpaku, aku mau menikah kalau aku sudah selesai dengan diri aku. Nah makanya aku di umur sekarang aku kuliah, lagi kuliah pasca sarjana juga, terus aku kerja juga, dan ya aku ngikutin semua kegiatan positif, karena hal-hal seperti itu adalah suatu modal untuk aku menjadi wanita yang lebih hebat, lebih besar lagi di kemudian hari. Dan purpose aku sih Kak agak sedikit ini ya, sedikit kata orang, masa sih purpose utama aku jadi istri yang baik sama ibu yang baik untuk anak-anak aku. Bagus positif, bagus itu. Jadi untuk menjadi istri dan ibu yang baik, ya aku tempat dari sekarang, aku cari pengalaman, aku cari sesuatu hal yang nggak aku dapat nantinya gitu. Jadi aku tuh bisa mendidik dan memberikan edukasi sama anak aku yang lebih paham gitu loh. Nah, cuman kalau kita cuma dari teori, gimana mau mendidik anak kita? Gitu. Jadi education is number one untuk aku ya Kak. Saat ini kuliah di mana? Di UI, di Indonesia. Sambil kerja juga. Kerja di bagian apa? Aku sih kerja di bagian pemerintahan. Jadi aku tuh ikut sama salah satu, aku nggak mau nge-sounding public figure-nya siapa. Untuk menghandle lebih ke ini ya, tenaga ahli. Nah, jadi aku pun kuliah di administrasi publik. Nah, kita tuh mempelajari tentang pengambilan kebijakan dalam pemerintah gitu. Jadi di situ kita diajarkan untuk bagaimana sih dalam memutuskan suatu kebijakan. Nah, itu kan ada step-stepnya Kak. Nah, di situ kita pelajari. Dan alasan itu aku juga ngambil jurusan yang di Universitas Indonesia itu karena aku sebagai kayak tenaga ahli juga di suatu badan gitu Kak. Itu ya. Suci menjadi Putri Indonesia Aceh 2024. Kan? Pasti kan itu juga perlu perjuangan, Suci. Yes. Dari banyak peserta yang ikut, kamu yang menang. Nah, apa tips sukses ala kamu nih, Suci? Dan fun fact-nya ya Kak, aku itu ikut Putri Indonesia 2024, 2 hari penutupan pendaftaran Putri Indonesia untuk gelombang pertama. Di situ aku baru tahu ternyata ada. Terus aku bilang, aduh kalau aku ngambil Putri Indonesia Aceh, aku takut biayanya terlalu besar. Aku bilang kan, walaupun aku memang ada keturunan sana, tapi kayaknya karena Aceh kan paling ujung Kak. Jadi kalau untuk pesawat domestik di Indonesia kan termasuk mahal. So pasti kalau kita ke sana nggak cuma diri kita sendiri kan, bawa yang bawa lain. Tim ya, gitu. bawa tim. Nah bawa tim. Terus kayak aku pikir kayak ya udahlah aku udah hopeless. But ada satu orang yang namanya Kak Fandi, itu udah almarhum. Terus beliau menyampaikan kayak, kamu cantik loh Dek, kamu tinggi, mau coba Putri Indonesia enggak? Duh Kak, aku kayaknya enggak deh, soalnya aku kalau ngambil Aceh itu terlalu jauh, yaudah ngambil DKI Jakarta, aku nggak mau buka hijab. Karena menurut aku itu standar kamu lah ya? Iya, standar aku gitu. Aku nggak, kalau aku ya, aku maksudnya bukan menjustifikasi dari 41 teman-teman putri aku, mereka tidak aku lebih baik dari mereka dalam segi agama, bukan, walaupun mereka muslim. Tapi ini kan lebih perjalanan religi aku gitu. Walaupun aku belum kayak di dalam muslim belum yang syar'i banget, tapi kalau untuk buka hijab sih aku enggak gitu. Dan aku bilang aku kalau mewakilkan provinsi lain yang kemungkinan aku untuk mempresentatifkan dengan hijab kayaknya agak sulit ya gitu, karena memang budaya juga, faktor budaya dan lain-lain gitu. So finally aku decide untuk mengambil Aceh dan keterima ya, alhamdulillah Kak. Di situ bantuan sponsorship dari perusahaan aku, dari kolega gitu ya. Jadi aku emang untuk Putri Indonesia itu mengeluarkan Rp0 Kak. Rp0. Terus aku udah bilang juga sama teman-teman aku,
jika kalian mengevote aku Iya. untuk aku masuk top 16 Iya. karena itu, nggak usah. Aku pingin masuk top 16 karena pilihan juri, bukan karena vote. Karena aku ingin masuk top 16 karena kemampuan aku gitu. Dan aku memang sudah menyampaikan, walaupun mungkin teman-teman aku ambisi untuk top 4, top 3 lebih dari itu gitu, atau putri Indonesianya yang terpilih satu-satunya. Aku nggak sih Kak, aku cuma ingin menyampaikan bagaimana seorang wanita muslim bisa bersaing dengan mereka yang pinter-pinter, cantik-cantik juga, dan menyatakan bahwanya hijab itu bukan halangan gitu. Jadi untuk apa ya, menyemangatilah sesama muslimah gitu. Iya. Jadi tips suksesnya adalah? Tips suksesnya tuh yang pertama, ridho orang tua sih. Ridho orang tua ya? Iya, karena ridho ibu, ya ridho Allah, dan bekerja keras, pastinya. Pasti. Relasi sih. Relasi ya. Menurut aku. Jadi 0 rupiah tuh. Modalnya jadi 0 rupiah ya. 0 rupiah. Penting banget. Penting banget. Salah satunya kayak Suci ketemu sama Kak Ruby kan. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin sehari ini Suci nggak berkepentingan secara personal, tapi kan we never know. In the future maybe kayak Kak Ruby boleh bantu aku nggak? Bener nggak? Bisa aja. Belum bantu aku bisa aja gitu ya. Baik berarti Kak Ruby. Yes, tinggal diatur gimana yang bisa dibantunya. Atau siapa yang bisa, aku bisa kenalin siapa yang bisa bantu kamu. Kan itu juga bisa kan? Itu betul, iya itu kan? saran. Iya. Itu membuka jalan. Iya, membuka jalan. Aku mungkin jadi jangan kan? membatasi silaturahmi kita dengan orang lain. Betul, karena kita nggak ada tahu siapa yang membuka jalan kita untuk menuju tujuanmu. Tuh, vibrasinya gitu. tuh, merinding lagi tuh. Masa? Sakit perut nggak? Enggak sakit perut, tapi emang suatu kata-kata yang positif, memberikan inspirasi dan membuka jalan orang kan pasti. Bener. Ada vibrasinya yang. Bener. Tapi tahu nggak sih Kak, aku tuh sebenarnya at least kalau mungkin orang menutupin jati diri dia untuk dipandang lebih baik ya. Aku tuh dari orang biasa banget Kak. Oh. Kakak tahu, after papa aku meninggal, keuangan keluarga kami itu agak terganggu, gitu kan. Karena ibu biasanya yang di cover sama papa, tinggal sendiri, kayak gitu kan. Jadi kayak ya untuk Putri Indonesia kayak aku tuh kayak who I am gitu. Tapi aku tidak berputus asa, walaupun mama aku cuman pedagang kecilan, gitu ya. Tapi aku tetap percaya diri. Aku tetap dihargai sama teman-teman putri aku. Karena apa? Yang mereka hargai bukan orang tua aku. Yang dihargai bukan secara finansial aku, tapi siapa sucinya gitu. Itu yang aku inginkan. Dan harapan aku juga ke depan ya, aku bisa menjadi wanita yang lebih baik lagi. Semoga mimpi-mimpi aku juga terwujud, bisa berdampak dan membantu sesama perempuan. Dan yang pasti aku pingin Suci ini bisa apa ya, bisa menjadi seorang wanita yang lebih baik dan berdampak lah gitu. Amin, semoga doanya terwujud ya Suci ya. Suci. Seperti Kak Ruby. Suci, thank you so much sudah berbagi inspirasi. Sukses buat Suci, all the best pokoknya, mantap. Oke, thank you. Aku tuh agak gimana ya diundang sama Kak Ruby, kayak merasa aku tuh siapa Kak gitu. Suci. Iya kan, Suci banget. Iya. Banyak wanita-wanita yang lebih spesial kisah hidupnya, lebih baik. Tapi menurut aku Suci itu ya bukan siapa-siapa. Ya kamu suci. Kamu seseorang suci. Oke? Iya, aku seseorang. Kalau nggak orang pasti nggak mau ketemu. Iya. Takut Kamu kan? adalah Suci Putri Indonesia Aceh 2024. Yes. Oke? Oke. Thank you Suci. Teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow IG-nya Suci. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Ahmad. Bye bye.